Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfi Hulwatun Nasihah, Leni Nur Aini, Ayu Puspita Ningsih, Nida Ul Hasanah, dan saya sendiri Venesia Fasya Afara akan membahas tentang peran hereditas dan lingkungan dalam perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Hulwatun Nasihah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu mengenai pengertian hereditas. Nah, secara umum hereditas itu diartikan sebagai genotip yang diwariskan dari induk pada keturunannya dan akan membuat keturunan memiliki karakter seperti induknya, teman-teman. Nah, sementara itu, menurut Sumanto, hereditas itu diartikan sebagai pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Sementara itu, menurut Witherington, pengertian hereditas itu sendiri merupakan suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui benih plasma. Jadi bukan dalam tingkah laku, melainkan bentuk tubuh. Nah, sementara itu, menurut Kohn, pengertian hereditas itu diartikan sebagai transmisi karakteristik fisik dan juga fisiologis yang membentuk keturunan melalui gen. Nah, kemudian tadi kita membahas gen ya, teman-teman. Nah, gen sendiri itu artinya adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Jadi dalam setiap organisme hidup itu memiliki gen, teman-teman. Nah, gen itu sendiri apa sih itu gen? Nah, gen itu merupakan bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia atau yang biasa kita sebut sebagai DNA yang berada di dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman dapat melihat gambar tersebut, terdapat gambar sel ya, teman-teman. Nah, di dalam sel tersebut terdapat tulisan nukleus. Nah, nukleus itu merupakan bagian utama dari sebuah sel. Nah, kemudian di dalam nukleus itu ternyata terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin, teman-teman. Nah, pada saat sel itu akan mulai membelah diri, benang-benang halus yang terdapat di dalam nukleus itu kemudian menebal, memendek, dan juga mudah menyerap warna sehingga membentuk kromosom. Nah, kromosom itu sendiri apa? Kromosom itu merupakan struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan juga protein. Nah, kita sering sekali ya mendengar kata-kata DNA. Nah, di dalam DNA tersebut itu terdapat bagian yang bernama gen. Nah, jadi gen itu ternyata berada di dalam DNA. Nah, gen ini kemudian ternyata menentukan sifat-sifat pada keturunannya, teman-teman. Nah, sifat-sifat itu ternyata dapat berubah bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan juga lain sebagainya, yang kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, teman-teman, kemudian selanjutnya dari pengertian hereditas kita beralih ke dalam prinsip-prinsip hereditas. Nah, menurut Witherington, dalam proses faktor keturunan hereditas ini ternyata bekerja melalui beberapa prinsip. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut, yang pertama yaitu prinsip stabilitas. Nah, pada prinsip stabilitas ini, hereditas itu ternyata berproses melalui perantara sel-sel benih, teman-teman, dan tidak melalui sel-sel somatik atau sel-sel badan. Nah, di sini artinya itu bahwa ciri-ciri yang dipelajari atau diperoleh oleh orang tua itu tidak akan ditentukan kepada anak. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip konformitas. Nah, pada prinsip konformitas ini, prinsip ini menyatakan bahwa sebenarnya jenis
atau setiap golongan itu menurunkan golongannya sendiri. Jadi anak itu termasuk ke dalam golongan yang serupa dari golongan orang tuanya. Nah, prinsip ini berbeda dari prinsip stabilitas tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip variasi. Nah, pada prinsip variasi ini dinyatakan bahwa sel-sel benih itu sebenarnya mengandung determinan-determinan yang banyak jumlahnya. Nah, dan juga pada waktu penyerbukan ovum itu saling berkomunikasi dalam cara yang berbeda-beda untuk menghasilkan anak yang saling berbeda pula. Jadi prinsip variasi ini itu berlaku dalam batas-batas yang ditentukan oleh pola-pola rasial umum. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip regresi filial. Nah, pada prinsip ini menyatakan bahwa pada sifat atau ciri manusia itu akan memperlihatkan kecenderungan menuju keadaan rata-rata. Nah, artinya itu bahwasanya anak orang tua yang sangat cerdas itu biasanya condong untuk menjadi anak yang kurang cerdas dari orang tuanya, dan begitu pula sebaliknya. Nah, proses ini terjadi karena adanya pertemuan antara kromosom-kromosom dari dua jenis yang berbeda. Nah, kromosom yang bertemu itu ada 24 kromosom dan kemudian bercampurlah kromosom-kromosom itu. Nah, akibatnya dari bertemuannya kromosom itu kemudian membentuk sifat gen yang dibawa dari dua manusia yang berlainan jenis tersebut, dan sehingga terbentuklah sifat gen yang baru terhadap individu yang baru. Jadi dapat diketahui bahwa perkembangan hasil yang diperoleh dalam suatu generasi itu tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Sehingga secara biologis itu karena antara sel-sel benih dengan sel-sel somatis yang nampaknya itu ada semacam status quo, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada sel-sel somatis itu tidak mempengaruhi keadaan sel-sel benih. Nah, dari pengertian di atas itu, maka dapat disebutkan bahwa faktor hereditas individu itu meliputi sifat-sifat kejasmanian, temperamen, dan juga bakat. Jadi dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwasanya hereditas itu merupakan pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tua. Nah, kemudian mengenai hereditas ini akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh Mbak Venesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan. Jadi secara umum pengertian lingkungan itu merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak dan juga mempengaruhi perkembangannya yang bersifat fisiologis, psikologis, sosial, serta kultural. Nah, sementara itu pengertian lingkungan secara luas itu sendiri terdapat 3 pengertian teman-teman. Nah, adapun ketiga itu sebagaimana yang di dalam PPT, bahwasanya lingkungan itu dibagi pengertiannya menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan secara filosofis, pengertian lingkungan secara psikologis, dan juga pengertian lingkungan secara sosiokultural. Yang pertama, pengertian lingkungan secara filosofis itu menyebutkan bahwasanya lingkungan itu meliputi segala kondisi dan juga materi jasmani di dalam tubuh, seperti misalnya gizi, vitamin, air, suhu, sistem peredaran darah, kelenjar indoktrin sel-sel pertumbuhan, dan juga kesehatan jasmani. Nah, kemudian sementara itu pengertian lingkungan secara psikologis itu diartikan bahwasanya lingkungan itu sebenarnya mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu, mulai sejak zaman masih berada di dalam kandungan sampai meninggal. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian lingkungan secara sosiokultural. Nah, pengertian lingkungan secara sosiokultural ini diartikan bahwasanya lingkungan itu mencakup segenap stimulasi, interaksi, dan juga kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venetia Fasya Afara dari kelompok 1, Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran lingkungan terhadap perkembangan. Yang pertama adalah ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling utama dan pertama kali kita ada di situ. Kenapa? Karena kita lahir dari seorang ibu dan ada juga ayah, dan itu akan menjadi lingkungan pertama yang akan kita temui. Nah, dari situ kita akan diuruskan oleh ibu kita, oleh bapak kita, dan pasti akan diajari tentang misalnya sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Terus juga diajarkan untuk patuh terhadap kedua orang tua. Selain itu adalah dari segi biologisnya, yaitu bagaimana kedua orang tua kita memberikan nutrisi, kesehatan, obat-obatan terhadap kita dengan baik atau enggak. Misalnya, semakin kita diberikan nutrisi yang bagus, maka kita akan tumbuh dengan bagus. Jika kita memiliki masalah dengan kesehatan, kedua orang tua kita membawa kita ke klinik, kesehatan kita juga akan terjamin dan akan berpengaruh terhadap perkembangan kita. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah adalah lingkungan yang sangat asik, lingkungan yang sangat diidam-idamkan oleh para anak-anak ya, dan juga kedua orang tua yang paling dinantikan karena di sekolah itu akan mendapat banyak sekali pengajaran. Misalnya untuk berkembangnya pola pikir, karena sekolah adalah tujuannya untuk menuntut ilmu, jadi sudah seharusnya ilmu pengetahuannya akan bertambah. Nah, di sekolah pasti kita akan menemui berbagai teman-teman di sana yang memiliki banyak opini, pendapat, dan masing-masing karakter. Nah, di situ peserta didik akan dituntut untuk berpikir keras caranya untuk menghadapi mereka, cara untuk bersosialisasi dengan mereka, dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Dan secara detail lagi adalah para guru itu mengajarkan attitude, bertingkah laku, karena di sekolah adalah sistemnya itu formal, jadi peserta didik itu harus berusaha bagaimana menjaga sikap ketika di dalam kelas, bagaimana menjaga sikap ketika bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-temannya, seperti itu. Di sekolah juga, peserta didik akan diajarkan untuk saling menghormati, saling peduli terhadap sesama, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah lingkungan masyarakat dan status sosial. Jadi lingkungan masyarakat itu akan menjadi lingkungan kita. Nanti pasti akan ketemu dengan lingkungan masyarakat. Karena itu yang akan kita hadapi di masa depan. Nah, berkaitan dengan lingkungan sekolah tadi adalah di lingkungan masyarakat itu sangat luas dan kita diusahakan dan harus membaur dengan masyarakat, harus bersosialisasi dengan masyarakat, di mana banyak sekali pengaruh-pengaruh baik dan buruk. Nah, di situ apakah kita bisa menyaring sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk itu? Nah, cara menyaringnya itu bagaimana? Dengan tadi di lingkungan sekolah, kita pasti diajarkan tentang kebaikan dan mana yang buruk, Jadi bisa diterapkan pada lingkungan masyarakat. Kita bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya adalah
bagaimana status sosial ekonomi. Jadi semakin status sosial ekonominya itu semakin tinggi, kita di masyarakat juga akan dihormati, lebih dihargai. Misalnya juga karena faktor ekonomi yang sangat rendah, kita tidak memiliki pendidikan yang layak. Jadi kita perkembangan iptek kita, pola pikir kita itu sangatlah kurang. Jadi itu sosial ekonomi sangat berpengaruh. Berbeda lagi jika sosial ekonomi kita itu di taraf yang tinggi, kita bisa bersekolah, kita bisa ikut les. Jadi interaksi kita semakin banyak juga ilmu yang didapat, semakin tinggi juga status sosialnya. Jadi akan lebih dihargai, lebih dihormati, dan akan lebih dipandang baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya Nidaul Hasanah di sini akan menjelaskan tentang peran hereditas terhadap perkembangan. Salah satu faktor utama dan pertama dalam perkembangan intelijensi anak usia dini yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas ini dikenal dengan istilah nature. Faktor hereditas atau nature merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Jadi, faktor tersebut merupakan pemberian biologis sejak lahir. Faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Menurut penelitian, faktor hereditas ini mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Islam bahkan telah mengindikasikan pentingnya faktor hereditas dalam perkembangan anak sejak 14 abad yang lalu. Selanjutnya, seorang filsuf Prancis yaitu Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa semua orang ketika dilahirkan mempunyai dasar-dasar moral yang baik yang diistilahkan dengan noble savage, yaitu berkaitan dengan hal-hal baik dan buruk, benar dan salah sebagai potensi anak dari lahirnya. Pandangan Rousseau ini menitik beratkan faktor intrinsik atau bawaan sebagai faktor terpenting bagi kejiwaan seseorang dan merupakan gambaran kepribadian seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 teori mengenai hereditas yang paling populer, yaitu teori partiality, coalition, dan association. Hereditas dengan partiality atau pernikahan yaitu anak lahir mewarisi salah satu dari 2 sumber aslinya secara keseluruhan atau sebagian besar sifat-sifatnya. Berarti sifat-sifat dari orang tuanya. Yang kedua yaitu teori coalition, cara penyatuan. Yang dimaksud adalah sifat anak yang tidak mewarisi cabang-cabang dari sumber aslinya atau dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu cara penggabungan atau association, yaitu anak mewarisi salah satu sifat tertentu dari sumber aslinya atau orang tuanya, orang tua kandungnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif hereditas. Di dalamnya, perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti yang pertama yaitu bakat anak, sifat-sifat keturunan, lalu intelijensi, kepribadian. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bakat anak. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat tersebut diibaratkan seperti bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Setiap anak memiliki berbagai macam bakat sebagai pembawaannya, seperti bakat musik, seni, agama, akal yang tajam, dan sebagainya. Bakat yang dimiliki oleh si anak tersebut pada dasarnya diwarisi oleh orang tuanya, bisa bapak atau ibunya atau bahkan nenek moyangnya. Selanjutnya yang kedua itu kita akan bahas tentang
Sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyangnya terhadap seorang anak dapat berupa fisik maupun psikis. Mengenai fisik misalnya bentuk hidung, bentuk badan, dan suatu penyakit. Sementara itu mengenai psikisnya seperti sifat malas, sifat marah, pandai, gemar bicara, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi pada anak tunggal maupun anak kembar. Pada anak kembar dapat diketahui adanya sifat-sifat fisik yang sama persis antara individu satu dengan yang lainnya. Namun, anak-anak yang kembar tersebut kadang-kadang juga memiliki jenis penyakit yang diturunkan dari orang tuanya. Ya, yang ketiga yaitu intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki oleh orang tua akan dapat menurun pada anak-anak yang dilahirkannya, walaupun anak tersebut diasuh oleh orang tua sendiri maupun oleh orang lain. Namun, sifat kecerdasan orang tua akan tetap menurun sehingga dapat diketahui berapa tingkat kecerdasan anak-anaknya. Pandangan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf naturalis dari Prancis, yaitu J.J. Rousseau, yang mengatakan bahwa anak yang cerdas dihasilkan dari orang tua yang cerdas. Yang keempat yaitu mengenai kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik, khas, dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tak seorang pun dapat memiliki karakteristik yang sama persis walaupun mereka merupakan anak-anak kembar. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologis, kognitif, maupun afektif yang mempengaruhi pola perilaku individu dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sebagai organisasi yang dinamis, maka kepribadian akan mempengaruhi perubahan pola pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Selain dipengaruhi oleh faktor interaksi dengan lingkungan hidupnya, kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetis yang dibawa sejak lahir. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh ahli fisiologi perkembangan, ditemukan bahwa baik kepribadian yang normal ataupun abnormal pada dasarnya diturunkan dari kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ayu Puspitaningsih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Nah, aspek-aspek itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada aspek kepribadian, yang kedua ada sosial moral, dan yang ketiga ada aspek bahasa, serta yang terakhir yaitu ada aspek kesadaran beragama. Langsung saja ya teman-teman, untuk yang pertama yaitu aspek kepribadian. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya serta sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Suwadianto menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi. Artinya apa? Artinya terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah, sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Nah, untuk kepribadian pada diri anak ini terbentuk dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari anak itu sendiri. Jadi biasanya ini faktor genetis atau bawaan. Nah, untuk faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya yaitu seperti keluarga, tetangga, teman, sampai pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti televisi, VCD, atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu sosial moral.
Perkembangan sosial dan moral pada diri anak tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek tersebut saling keterkaitan dalam mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Sosial dan moral berkaitan erat dalam membangun hubungan dalam bermasyarakat dan lingkungan di sekitar anak. Nah, hal-hal yang mempengaruhi sosial dan moral berkembang pada anak itu berasal dari pengaruh keluarga, pengaruh dari luar rumah, pengaruh pengalaman sosial dan awal. Nah, untuk pengaruh keluarga ini contohnya jika anak sering berselisih dengan nenek atau kakek, hal ini akan mempengaruhi sikap mereka terhadap orang luar yang berusia lanjut. Meskipun demikian, tidak hanya satu anggota keluarga atau satu aspek kehidupan keluarga yang mempengaruhi sosialisasi anak. Jika lingkungan rumah secara keseluruhan memupuk perkembangan sikap sosial dan moral yang baik, kemungkinan besar anak akan menjadi pribadi yang baik juga. Nah, untuk pengaruh dari luar rumah ini, jika hubungan mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar rumah menyenangkan, mereka akan menikmati hubungan sosial dan ingin mengulanginya. Sebaliknya, jika hubungan itu tidak menyenangkan atau menakutkan, anak-anak akan menghindarinya dan kembali kepada anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hubungan sosial mereka. Sedangkan untuk pengaruh pengalaman sosial awal ini, contohnya jika anak memiliki pengalaman sosial yang menyenangkan, individu mungkin akan lebih aktif dibandingkan dengan jika pengalaman sosialnya yang tidak menyenangkan. Artinya pengaruh terhadap penerimaan sosial, semakin besar sikap anak terhadap aktivitas sosial, semakin besar kemungkinan untuk menjadi populer, di mana pengaruh terhadap pola khas perilaku. Nah, untuk pengalaman sosial awal ini menentukan anak akan menjadi cenderung sosial, tidak sosial atau antisosial. Dan apakah anak akan menjadi seorang pemimpin atau seorang pengikut? Pengaruh terhadap kepribadian ini sangat penting, teman-teman. Nah, pengalaman sosial awal ini meninggalkan kesan yang mungkin akan menetap sepanjang hidup anak. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek bahasa. Perkembangan bahasa pada anak usia dini sangatlah penting. Melalui bahasa, anak dapat menyampaikan apa yang diinginkannya dan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ada aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama ada hubungan pengetahuan, yang kedua ada hubungan pola asuh, dan yang ketiga ada hubungan sosial ekonomi. Yang pertama, hubungan pengetahuan ini mendapatkan perkembangan bahasa yang sesuai dengan usia balita. Diperlukan pengetahuan ibu yang tinggi, di mana ibu sebagai pihak yang secara umum memiliki waktu interaksi lebih banyak dengan anak, perlu memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang serta bagaimana menstimulasinya. Nah, pengetahuan ibu yang baik juga harus didukung dengan pola asuh yang positif agar perkembangan bahasa balita dapat sesuai dengan usianya. Untuk hubungan pola asuh ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa balita, karena dari pola asuh ini dapat terbentuk kepribadian balita dalam tumbuh kembang dan perkembangan bahasanya. Dengan pola asuh yang positif, seperti sering mengajak balita bermain dengan teman sebaya, bersosialisasi dengan lingkungan luar, dan memberikan banyak waktu, orang tua terutama ibu di rumah akan dapat membantu stimulasi perkembangan bahasa balitanya. Kemudian yang terakhir, ini hubungan sosial ekonomi ini, menurut Liana, status sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak dikarenakan sosial ekonomi berperan dalam pemenuhan status gizi, kebutuhan, dan berpengaruh terhadap proses perkembangan. Jadi anak dengan keluarga yang memiliki sosial ekonomi tinggi, umumnya pemenuhan kebutuhan gizinya cukup baik dibandingkan dengan anak yang memiliki sosial ekonomi rendah, karena pada pemenuhan gizi yang buruk tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak, terutama dalam perkembangan otak, sehingga memperlambat terjadinya perkembangan motorik pada anak guna mendukung anak dalam memulai berbahasa. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek kesadaran beragama. Pertumbuhan agama tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena adanya rangsangan yang sangat kuat dan berulang-ulang yang muncul dari luar diri anak-anak. Pertama,
pendengaran anak-anak terangsang dengan bahasa yang memuat nilai agama yang diucapkan berulang-ulang. Kedua, penglihatan anak-anak terangsang dengan sikap dan perilaku keagamaan yang berulang-ulang juga. Dan yang ketiga, adanya pemicu bagi anak berupa fasilitas yang tersedia untuk meniru dan melakukan praktek keagamaan, sehingga proses peniruan terhadap perilaku keagamaan yang dilakukan oleh orang tuanya berlangsung tanpa adanya hambatan. Adapun sifat anak usia dini saat mereka telah mengenal dan sadar beragama ini terdapat beberapa macam-macam sifatnya. Yang pertama yaitu ada sifat unreflektif atau tidak mendalam. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedarnya saja. Yang kedua ada sifat ekosentris. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama yang lebih menonjolkan kepentingan dirinya, dan anak lebih menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Yang ketiga ada sifat antropomorfis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan pemahaman konsep Tuhan ini tampak seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Kemudian yang keempat ada sifat verbalis dan ritualis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutan yang diajarkan. Yang kelima ini ada sifat imitatif. Sifat ini ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Dan yang terakhir ada sifat rasa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahan-keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Namun rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Leni Nur Aini dengan NIM 1917404012 akan sedikit menjelaskan tentang pandangan aliran. Ada 3 pandangan aliran, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, dan aliran konvergensi. Apa sih aliran itu? Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme ini aliran yang dirintis oleh John Locke, berpendapat bahwa perkembangan manusia tergantung pada lingkungan sekitar, sehingga aliran ini mementingkan stimulasi eksternal dan tidak mementingkan potensi bawaan. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh lingkungan sekitar atau orang yang sering bersamanya. Jika lingkungannya atau orang yang di sekitarnya baik, maka orang yang terpengaruhi akan baik. Begitupun sebaliknya. Kemudian aliran nativisme adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh kemampuan yang ada dalam diri orang tersebut, yang merupakan bawaan sejak dia lahir. Aliran ini merupakan kebalikan dari aliran empirisme, di mana lingkungan, faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan manusia, melainkan yang menentukan perkembangan manusia adalah hak dan keterampilan bahwa dalam diri manusia tersebut. Sehingga kalau ingin mengembangkan potensi manusia, yang diperlukan adalah memberikan kebebasan berekspresi dari manusia itu sendiri agar akad atau potensi yang ada dalam diri bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah aliran konvergensi, merupakan aliran yang berpendapat bahwa manusia lahir sudah memiliki potensi atau bakat baik ataupun buruk. Namun faktor lingkungan juga memiliki peran penting
dalam perkembangan potensi yang ada dalam diri. Karena faktor bawaan tidak akan berkembang dengan baik. IQ jikalau lingkungan sekitar tidak mendukung perkembangan tersebut. Maka dari itu ada ini berpendapat bahwa faktor bawaan dan faktor lingkungan itu memiliki peran yang sangat penting keduanya dalam perkembangan diri manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Alfi Hulwatun Nasihah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi yang terakhir, yaitu materi mengenai kontribusi yang saling berhubungan dari hereditas dan juga lingkungan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan individu. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Feve, Mbak Leni, dan juga Mbak Ayu, ternyata hereditas dan juga lingkungan ini juga memiliki banyak kontribusi terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan individu ya teman-teman. Nah, yang pertama, kontribusi itu ada di dalam bidang pertumbuhan dan juga perkembangan fisik. Jadi kontribusi hereditas itu dalam bidang pertumbuhan dan juga perkembangan fisik itu meliputi misalnya seperti tinggi, bentuk, kerangka, dan juga struktur badan. Nah, pengaruh ini disebabkan oleh pertumbuhan potensi atau sifat dalam gen yang strukturnya itu dari sistem saraf yang dimana juga dibentuk oleh pertumbuhan genetis. Jadi batas-batas perkembangan fungsi sensoris dan juga motoris juga ditentukan oleh pertumbuhan genetis, dan juga batas perkembangan itu ternyata sangat bervariasi. Jadi dengan demikian perbedaan skill motorik dan juga kemampuan atletik pada anak dan juga orang dewasa kebanyakan juga disebabkan oleh hereditas. Nah, kemudian kontribusi lingkungan dalam bidang pertumbuhan dan juga perkembangan fisik itu meliputi segenap pengaruh hereditas itu ternyata juga dapat diganggu oleh lingkungan yang abnormal. Terlebih lagi, kesehatan jasmani dan juga kehidupan itu sendiri ternyata juga tergantung pada baik dan juga tidaknya pemeliharaan teman-teman. Oleh karena itu, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, dan juga vitamin itu sangatlah penting. Kelemahan dan juga kekurangan kondisi lingkungan juga sangat mengganggu pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu kontribusi dalam bidang kesehatan mental, emosi, serta kepribadian. Jadi kontribusi hereditas dalam bidang kesehatan mental dan juga emosi serta kepribadian itu pada dasarnya walaupun lingkungan hidup itu sangat berpengaruh, namun manusia itu dilahirkan dengan struktur jasmaniah seperti sistem saraf, kelenjar, dan juga organ-organ yang semua itu ternyata menentukan stabilitas emosi serta membedakan kapasitas mental. Maka kesehatan mental dan juga emosi manusia itu ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh hereditas dibandingkan oleh lingkungan. Nah, kemudian kontribusi lingkungan dalam bidang kesehatan mental dan emosi serta kepribadian juga memiliki andil. Contohnya itu misalkan apabila anak-anak yang berasal dari lingkungan rumah sehat dengan suasana keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan juga penuh dorongan bagi mereka, maka semakin besar kemungkinannya bahwa anak-anak itu juga akan memiliki kesehatan mental dan juga emosi yang baik dibandingkan dengan anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang sehat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan juga kelompok 1. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan juga teman-teman atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila kami masih memiliki banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah lampiran daftar pustaka atau referensi materi kami. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih untuk para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Kami harap materinya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.